Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Selepas kita bersyukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan kepada segenap para jamaah. Momentum Jumat adalah momentum yang paling tepat untuk meningkatkan iman dan takwa, memperbarui keikhlasan di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau memberikan contoh dua orang yang tenggelam. Sama-sama tenggelam. Yang satu bernama Fir'aun, Allah tenggelamkan. Dan yang satu adalah Yunus bin Matta alaihi salam. Dan ketika Nabi Yunus tenggelam, lebih parah tenggelamnya. Dilempar dari kapal ke lautan, kemudian dicaplok ikan besar di zaman itu dan dibawa ke dasar lautan, dan tinggal di dalam perut ikan besar itu. Salah satu tafsirnya adalah 40 hari 40 malam. Lebih mengenaskan, tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus dan Allah tidak menolong Fir'aun. Imam Ibnul Jauzi menerangkan apa sebabnya, apa perbedaan dua sosok yang sama-sama tenggelam itu. Karena Nabi Yunus memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Di saat di dalam dasar laut itu ada seorang hambanya yang berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah golongan orang-orang yang zalim. Allah mendengar itu dan Allah menolong Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana dengan nasib Fir'aun? Allah menghiraukan, sudah. Bahkan tenggelamnya Fir'aun bagian dari azabnya di dunia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentu mengawali iman dan takwa, di mana dua ini adalah simpul dari kesolehan dari setiap hamba-hamba Allah, dan semoga kita berada dalam golongan ini. Karena 15 abad yang lalu, di hari yang sama, di hari Jumat, Nabi SAW di tengah-tengah khutbah beliau tiba-tiba masuk Masjid Nabawi, dikagetkan dengan datangnya jamaah dari Arab Badui, memotong khutbahnya Rasul SAW sambil berbicara di hadapan Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya wilayah kami paceklik, gersang, bahkan tanah sudah mulai meletek-meletek. Kami nggak bisa panen, kami tidak bisa mengembalakan ternak-ternak kami karena nggak ada air. Mintalah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Itu tepat di hari Jumat di saat Rasul SAW berkhutbah. Maka Rasul SAW kemudian menunjukkan jarinya ke langit sambil berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Dan khutbah belum selesai, awan mulai ngumpul hitam, dan tidaklah para sahabat keluar dari Masjid Nabawi pulang Jumatan melainkan mereka semuanya basah kuyup. Hujan mengaliri kota Madinah. Bahkan awan yang paling pekat di hari itu ngumpul di depan Masjid Nabi, di wilayah yang hari ini dibangun sebuah masjid sebagai memorium di
Di situ dulu awan yang pertama kali menghujani kota Madinah di hari Jumat yang dikenal dengan Masjid Ghamamah. Disitulah pertama kali hujan di Madinah. Dan itu berlangsung 7 hari. Bayangkan kalau hujan terus menerus setiap hari siang malam, apa yang terjadi? Banjir, longsor. Maka di Jumat berikutnya Rasul SAW berkhutbah, tiba-tiba khutbah beliau dipotong dengan orang yang sama, Arab Badui yang sama. Ya Rasul, daerah kami kehujanan pitung dino pitung bengi. Longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Mintalah kepada Tuhanmu untuk menghentikan hujan ini. Maka kemudian Rasul SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal ajam wal audiyah wa manabitis syajar. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasul SAW memberikan pelajaran. Ketika Allah memberikan nikmat hujan, maka kita tidak boleh menolaknya, tapi kita bisa berdoa memohon keberkahannya. Ya Allah, turunkanlah hujan sebagai anugerah dan rahmatmu. Hawalaina wala alaina, bukan menjadi hujan yang musibah, bukan menjadi hujan yang membahayakan. Ya Allah, turunkanlah air hujan itu di tempat-tempatnya yang pas, di pepohonan, di oase, di sumber-sumber mata air, di pegunungan-pegunungan. Dan khutbah belum selesai, hujan pun berhenti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini membuktikan bahwa ternyata kepintaran, kecanggihan, kejeniusan manusia itu belum mampu untuk menolak apa yang disebut dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas Rasul SAW dengan kesolehan beliau, keistimewaan beliaulah, maka beliau berdoa dan Allah kabulkan. Artinya kita butuh masyarakat-masyarakat yang soleh, masyarakat-masyarakat yang mengenal Allah dengan iman dan takwanya, sehingga ketika berdoa Allah dengarkan itu. Idza qassama la'abarra, ketika bersumpah atas nama Allah kemudian menyampaikan hajatnya, Allah dengarkan dan Allah kabulkan. Rasul SAW sudah nabi, pemimpin, tokoh umat lengkap, dan beliau adalah pionir di dalam kesolehan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada sahabat juga yang bernama Ubadah bin Samit tinggal di negeri Syam. Saat itu negeri Syam gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia juga. Tetapi secara personal Ubadah bin Samit dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ini sering sekali nggak gaduh. Biasa ya, antar manusia beda pendapat, sehingga Ubadah bin Samit berinisiatif pulang balik ke Madinah. Beliau tinggalkan negeri Syam, balik pulang ke ibu kota yaitu Madinah. Dan ketika balik di Madinah, Umar menyaksikan. Umar khalifah saat itu, Amirul Mukminin. Dan ketika berjumpa dengan Umar, Umar bertanya, "Wahai Ubadah, kenapa kamu balik? Kamu aku tugaskan tinggal di Syam." Kemudian Ubadah bercerita, sesungguhnya saya kerap kali nggak sependapat dengan gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga saya berinisiatif untuk balik saja kembali ke Madinah. Umar kemudian marah dan memerintahkan balik ke Syam. Jangan tinggalkan Syam. Kenapa? Karena daerah Syam itu butuh orang-orang sepertimu. Apakah Ubadah bin Samit ahli dalam siasah?
ahli dalam politik, ahli dalam ekonomi, enggak. Tetapi Ubadah bin Somit dikenal kesolehannya. Umar kemudian melanjutkan, tidak baik suatu wilayah yang tidak punya orang sepertimu. Artinya apa? Orang yang soleh itu berguna untuk tinggal di suatu lingkungan. Maka jadikan lingkungan kaum muslimin, lingkungan sekitar dengan trade centernya Masjid Baitullah sebagai center untuk membina kesolehan. Jangan sampai kita hidup di lingkungan yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal agama. Maka bahagia sekali ketika di suatu lingkungan masih ada orang-orang yang soleh. Karena itu pertanda Allah subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kebaikan di wilayah tersebut. Bahkan jauh daripada itu semuanya. Di zaman Abdurrahman An-Nasir, selaku pemimpin di daerah Cordoba, Spanyol hari ini. Beliau menjadi pemimpin dan beliau tahu di wilayahku harus ada orang yang soleh. Maka beliau mengambil qadhi atau hakim, seorang ulama besar namanya Mundhir Al-Baluti. Al-Qadhi Al-Mundhir Al-Baluti rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau jadikan kepemimpinan masalah agama kepada Mundhir Al-Baluti. Dan suatu ketika Cordoba dilanda paceklik. Musibah paceklik di mana-mana. Maka selaku qadhi, selaku tokoh umat, maka Al-Qadhi Mundhir Al-Baluti meminta masyarakat dijadwalkan besok kita melaksanakan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Ketemu di lapangan. Semua masyarakat diundang. Dan nanti yang ngimami langsung pemimpin tertingginya, yaitu Abdurrahman An-Nasir. Hari H datang. Jadwal sholat istisqa semua masyarakat sudah tahu, semua sudah mulai berkerumun. Abdurrahman An-Nasir ditunggu-tunggu belum datang. Maka Al-Qadhi Al-Baluti meminta kepada sekretarisnya atau ajudannya, coba tolong kamu ke istana. Lihat pemimpin kita, minta supaya segera datang karena masyarakat telah menunggu beliau. Ajudan Al-Baluti berangkat ke istana dan ternyata melihat seorang pemimpin tertinggi kaum muslimin saat itu rukuk dan sujud dengan penuh khusyuk dan lamanya. Kemudian dilaporkan kepada Al-Qadhi Al-Baluti. Wahai imam, aku menyaksikan Khalifah Abdurrahman An-Nasir lama khusyuk sujud. Saya enggak berani membangunkannya. Kemudian Al-Qadhi Al-Baluti menyampaikan kepada masyarakat, siap-siap kalian dengan payung-payung kalian. Sebentar lagi hujan. Ini bukan ramalan. Imam Al-Baluti tahu bahwasanya ketika pemimpin dunia telah menghamba diri di hadapan pemimpin langit seisinya, dunia seisinya. Kemudian beliau berkata dengan ucapan yang hari ini ditulis dengan tinta emas. Idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Jika pemimpin dunia itu khusyuk, merendahkan diri di hadapan pemimpin bumi seisinya, langit seisinya, maka niscaya pemimpin langit akan memberikan rahmatnya. Dan betul sekali, tidak lama hujan pun mengguyur Cordoba dan sekitarnya. Karena ada pemimpin yang soleh, ada pemimpin yang tahu hak dan kewajibannya, tahu bahwa dunia itu enggak seberapa, masih ada pemilik segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza, aqulu ma tasma'un, fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Semua kita menginginkan kesolehan dari seorang pemimpin. Dan ini termaktub dalam doa setiap orang beriman. Di dalam Al-Furqan ayat 74-nya Allah berfirman, orang beriman itu doanya diantaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau hanya terjemahan, maka urutannya ya Allah anugerahkan kepada kami anak keturunan, pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan mata. Dan jadikanlah, anugerahkanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun ayatnya bunyinya adalah walil muttaqina imama. Muttaqin dulu baru imam. Ini yang terkadang kita menyepelekan. Hari ini kita pengen pemimpin yang soleh, tapi ternyata kita belum menjadi rakyat yang soleh, belum menjadi masyarakat yang soleh. Nabi Musa alaihissalam kurang soleh apa? Pemimpin Bani Israel dan Nabi. Tapi karena rakyatnya ndablek, beliau pun juga tidak bisa merubah rakyat. Najasyi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin Habasyah Afrika, masuk Islam sendirian, satu-satunya raja Muslim. Bagaimana dengan rakyatnya? Masuk Islam enggak. Bisa memperbaiki umatnya untuk bertauhid? Tidak. Semua menterinya dan rakyatnya masih dengan keyakinan Nasara. Yang paling ideal adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Gagal dalam arti belum banyak yang menerima. Akhirnya pindah hijrah ke Madinah. Dan disitulah beliau sukses membangun wilayah, membangun masyarakat yang muslim imannya kokoh, beramal sesuai ajarannya, maka Allah berikan bonus Nabi sekaligus pemimpin Madinah dan menjadi pusat peradaban pertama Islam. Maka kalau pengen mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, kuncinya tadi walil muttaqina imama. Kita mutakin dulu, masyarakat yang soleh dulu, rumah yang soleh dulu, tetangga-tetangga yang soleh dulu. Insya Allah Allah berikan bonus dari lingkungan yang soleh, muncul pemimpin yang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.